Shalom, salam damai untuk kita semua. Sebelum saya bahas Amsal ini, mari kita sama-sama baca isinya. Dari kitab Amsal bab 14. Amsal Salomo. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya, orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan Dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Demikian Amsal Salomo.
Salomo adalah putra dari Raja Daud. Salomo terkenal akan kebijaksanaannya, kecerdasannya, sehingga dikatakan bahwa Ratu dari Selatan datang untuk belajar dari Salomo. Tetapi Yesus adalah lebih dari Salomo, yaitu ada dalam perkataan Yesus. Orang banyak saja datang berduyun-duyun untuk belajar kepada Salomo karena Salomo dikatakan bijaksana. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi di sini ada yang lebih dari Salomo, yaitu Yesus. Jadi belajarlah kepada Yesus, sebab Yesus adalah sumbernya kebijaksanaan yang diterima oleh Salomo. Salomo ini dapat kebijaksanaan dari mana? Sebetulnya dari Tuhan Yesus, sebab Yesus adalah Tuhan. Hanya pada saat Salomo hidup ini, Yesus belum menjadi manusia, masih bersama Bapa, masih di dalam kemuliaannya. Sampai saatnya Yesus turun, meninggalkan kemuliaannya lalu menjadi manusia. Fungsinya untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Sebab manusia sudah diberi nabi-nabi, diberi utusan-utusan Tuhan, tetapi mereka tidak mau percaya, bahkan membunuh sebagian dari nabi-nabi itu. Akhirnya Tuhan mengatakan, ya kalau saya sendiri yang datang, anak saya sendiri yang datang, anak manusia, Tuhan yang menjadi manusia, mungkin akan dihormatinya. Tapi ternyata tidak, ya. Mereka tetap tidak mau percaya, sampai akhirnya Tuhan Yesus harus mati di salib. Dan memang Tuhan mengubah penderitaan menjadi kebaikan. Dengan salib Yesus kita semua diselamatkan, ya, diampuni dosa-dosanya. Amsal yang ini fokusnya pada masalah jujur, dan lawan katanya adalah orang yang tidak jujur, atau orang bijak dan orang bodoh. Di sini dikatakan perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Jadi jujur itu boleh dibilang langka. Sekarang ini, bahkan dari dulu, ya, dari dulu sampai sekarang, jujur itu mahal harganya, ya. Cari orang jujur itu susah. Sebab ya itu, ya, banyak godaan, ya. Apalagi sekarang ini kan banyak uang di mana-mana, ya. Apalagi kalau mendapatkan posisi yang istilahnya basah, banyak bergelimbangan uang, yaitu di tempat yang banyak atau pos-pos yang banyak bergelimbangan uang itu rawan dengan korupsi, ya. Pungutan liar, semuanya berawal dari cinta kepada uang. Kalau sudah ada uang, ya, matanya, pikirannya sudah, wah saya mau beli ini, saya mau beli itu, saya mau membelikan istri saya ini, saya mau membelikan anak saya ini, saya mau membeli mobil baru, saya mau membeli rumah baru. Akhirnya duit yang bukan duit miliknya dia sikat juga, ya, dia ambil juga, ya. Lalu dibuat nota tanda terima fiktif, membuatkan laporan uang palsu. Nah, itu dia, ya. Di sini Salomo memberikan banyak sekali kata-kata hikmat. Saya ingin menggarisbawahi atau memberikan warna yang beda pada beberapa saja. Nah, ini yang merah ini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi mereka mengira bahwa dengan banyak, ya, dengan membunuh orang yang dikatakan atau menindas orang yang dikatakan kafir, disangkanya mereka membela Tuhan, ya. Disangkanya mereka melakukan hal yang lurus, ternyata mereka menuju maut. Ini deh, ada orang yang mengira jalannya lurus. Wah, saya sudah berada di keyakinan yang baik, yang lurus. Tapi ternyata ketipu, ternyata ujungnya menuju maut. Yaitu dari
pengajar-pengajar yang salah ya, yang membohongi pengikutnya ya. Itu namanya serigala berbulu domba. Itu namanya setan berjubah kesucian ya, padahal isinya kebusukan. Lalu gimana dong supaya kita nggak dibodoh-bodohi, nggak ketipu oleh pengajar-pengajar yang salah? Kita tes dari hasilnya, dari buah-buahnya, dari ajarannya. Dia ngajarkan yang baik apa yang jahat, ngajarkan mengampuni atau mengutuki atau menghukum, atau diajarkan untuk memukuli. Kan ada itu ya, diajarkan untuk tidak mengampuni ya, dirajam sampai mati. Wah, itu hati-hati ya, itu bisa dari setan itu ya. Hati-hati, itu orang yang seperti itu menyangka dia sudah di jalan yang lurus, ternyata ujungnya menuju maut. Jadi dicek dulu ajarannya. Ajarannya menghasilkan yang baik atau mengajarkan akhirnya kebencian, kehancuran, teroris. Tinggalkan ajaran yang seperti itu ya, jangan diikuti. Itu namanya pengajar-pengajar palsu. Nah, pengajar-pengajar seperti itu sukanya itu memutarbalikkan fakta. Yang benar dikatakan tidak benar. Itu orang seperti itu nanti nanggung akibatnya ya, di depan pengadilan Tuhan Yesus. Sebab nanti yang jadi hakimnya tidak ada yang lain, ya Tuhan Yesus sendiri. Yesus sendiri yang menjadi hakimnya. Nanti orang-orang yang menolak Yesus akan berhadapan dengan Yesus. Sebab Yesus akan datang sebagai hakim yang adil. Itu nyata ya, itu fakta ya, sudah dikatakan sebelumnya ya. Yesus akan datang menghakimi. Sekarang ini menyelamatkan selagi kita masih hidup. Nanti saatnya sudah berakhir. Yesus datang kembali bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menghakimi. Nah, orang-orang yang menolak Yesus, celakalah. Celakalah kalian yang menolak Yesus, sebab kalian akan berhadapan dengan Yesus sendiri. Kalian akan dihakimi oleh Yesus sendiri. Mengerikan. Celakalah kalian yang menolak Yesus dan yang menindas dan menganiaya pengikut-pengikutnya. Celakalah. Segeralah bertobat selagi Anda masih punya waktu, masih hidup di dunia ini. Bertobat, ikuti Yesus, sebab hanya Yesuslah jalan yang benar. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang mengikuti Yesus, setia berjalan bersama Yesus, memikul salibnya, dia menemukan jalan kebenaran menuju kepada hidup yang kekal di rumahnya di surga. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya betul juga. Jadi semuanya itu harus dipikirkan dulu. Jangan langsung mengumpat, langsung memaki-maki. Pikir dulu, ngomong itu dipikir dulu ya. Bersabar. Memang bersabar itu kadang susah, tetapi ya harus dipraktekkan. Ciri-ciri orang bijaksana itu sabar. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kebalikannya, takut akan setan adalah sumber maut. Jadi orang terjerat oleh maut. Jadi banyak kan orang di dunia ini kan malah lucu. Mereka takutnya justru sama setan. Ketika berada di tempat-tempat yang gelap, merasa ketakutan ya. Takutnya bukan sama manusia, malah sama setan. Lucu itu ya. Itu orang seperti itu takut akan setan, sebab dirinya sendiri setan. Setan itu tunduk sama setan ya. Sebaliknya, pengikut Yesus tidak takut kepada setan, takutnya kepada Tuhan. Artinya bukan takut pengecut, takut dalam arti suci, saleh ya. Kita nggak mau mengotori jiwa kita dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah itu kita takut ya. Kita takut untuk tidak suci ya. Jadi harus
selalu hidup suci ya, menjaga kesucian ya. Ya memang nggak gampang ya. Sekarang ini dunia internet kan banyak godaan ya, banyak yang cantik-cantik, banyak yang keren-keren. Lalu kita berpikiran yang aneh-aneh kan. Nah itu godaannya banyak. Jadi untuk hidup nggak suci ya memang godaannya banyak. Ya siapapun digoda ya. Saya juga digoda. Sebagai pengkhotbah ya saya juga harus menjaga diri saya sendiri juga ya, semuanya. Pendeta harus menjaga, romo, uskup, bahkan paus juga harus hati-hati. Sebab meskipun paus adalah penerus dari Tuhan Yesus di dunia, paus juga masih manusia yang masih digoda ya. Makanya waktu itu dulu itu ada oknum-oknum paus yang kurang bijaksana ya. Itu memang makanya paus pun harus kita bantu doa supaya paus dijaga oleh Tuhan, supaya paus juga mau menjaga dirinya, supaya waspada, supaya bijaksana. Ini tadi ya, soal bijaksana ini. Jangan berlaku bodoh, jangan cepat naik darah, harus bijaksana. Pendeta harus bijaksana, jangan pintarnya khotbah tapi nggak pintar praktek. Lalu makanya ada oknum-oknum pendeta yang mencoreng ajaran Yesus ya. Kasihan Yesus ya. Yesus sudah capek-capek menderita sakit, disalib, mengajarkan yang baik, tapi beberapa pengikutnya masih malah mau nggak tahan goda ya. Itu kasihan Yesus ya. Yesus sudah mengajarkan yang baik ya. Nah, beda dengan yang lain-lainnya itu yang mengajarkan yang tidak baik. Kalau diajarkan baik saja hasilnya masih belum baik, apalagi yang diajarkan tidak baik, hasilnya jelas pasti lebih tidak baik, bahkan jahat. Ngerti ya? Paham ya? Makanya kadang kok pengikut Yesus kok masih ada yang kriminal, yaitu karena tidak mempraktekkan ajaran Yesus. Mereka justru mempraktekkan godaan-godaan setan ya. Ingin menang ini, ingin menang itu, ingin menang sendiri, ingin selalu menang, ingin untung, selalu untung. Akhirnya mereka tidak takut akan Tuhan ya. Jadi malah terjerat maut. Jadi pengikut Yesus juga kadang ya masih itu ya. Makanya harus hati-hati ya, sebab kita masih hidup di dunia ini. Walaupun kita sudah mendapat tiket menuju surga, kita harus jaga tiket itu, supaya jangan tiketnya hilang, jatuh, keselip, dan gak ketemu. Sehingga nanti waktunya kita boarding, it's boarding time. Wah, tiketnya mana ini, lo cemas ya. Nah itu seperti perempuan-perempuan yang tidak bijaksana ya, yang tidak berjaga-jaga, yang tidak membawa cadangan minyak ya, supaya pelitanya tetap menyala. Itu seperti itu. Kita juga, kita pengikut Yesus yang sudah dibaptis, sudah lahir kembali dalam roh, kita sudah dapat tiket, tapi kita masih hidup di dunia ini. Kita masih harus jaga. Kita jaga tiket itu supaya jangan hilang, supaya jangan keselip, supaya saatnya nanti kita boarding untuk pergi ke surga, diangkat ke surga, kita bisa menunjukkan tiketnya. Ini loh tiket saya. Wah, silahkan masuk. Wah, senang. Anda kebayang nggak waktu Anda boarding itu kan, udah nunggu lama-lama di ruang tunggu. Itu ibaratnya kita di dunia ini ya. Ketika panggilan boarding untuk pesawat ini dengan nomor penerbangan ini, wah itu pesawat saya senang kan rasanya, langsung cepat-cepat langsung ngantri boarding ya. Langsung cari-cari tiketnya mana tiketnya, ayo. Boarding passnya mana? Tunjukkan cepat-cepat. Kalau tiba-tiba boarding passnya, tiketnya itu hilang, wah kacau ini kita. Bagaimana ini? Wah itulah orang yang nggak berjaga-jaga. Jadi walaupun kita sudah punya tiket ke surga, kita tetap harus jaga-jaga. Sebab kita masih hidup di dunia ini. Di dunia ini masih banyak godaan untuk malas, godaan untuk cepat marah tadi itu. Ini mana dia? Ini ya. Orang cepat naik darah ya, cepat marah, itu godaannya banyak, nggak sabar, tidak bijaksana, tidak jaga kesucian. Waduh, ya memang banyak ya, batu sandungannya banyak ya di dunia ini ya. Jadi harus tetap disiplin ya, jaga-jaga. Istilahnya Yesus,
berjaga-jagalah supaya jangan jatuh dalam dosa. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like sebagai wujud dukungan untuk channel ini. Boleh juga dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Boleh di-share supaya ada lagi yang mendapatkan pencerahan dari ajaran Yesus. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan perikop berikutnya. Masih dari kitab Amsal Salomo. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.